Medan itu kalau nggak salah ya, makanan favoritnya itu rujak cingur. Halo semuanya, balik lagi dengan saya Nadif Farisman, mata Kulilipan. Jadi di video kali ini ada sebuah brand ini dari Medan, nama brandnya adalah Sanders. Nah, seperti ini. Nah, saya tahu brand ini sudah mulai dari tahun lalu kalau tidak salah, dan mereka memang fokusnya itu ke sepatu-sepatu yang sementing atau sepatu-sepatunya elegan, yang polos-polos, yang santuy-santuy, yang lebih ke looknya pria-pria lah seperti itu. Jadi mereka beberapa waktu yang lalu, saya tahu brand itu dikarenakan beberapa waktu yang lalu itu ada satu sepatu yang hampir mirip dengan sepatu dari brand yang itu adalah teman saya ya, tapi ternyata enggak mirip banget, dan ada beberapa detail yang beda. Nah, dari brand ini yaitu di Sander, akhirnya mereka merilis lagi sepatu seri yang vulcanize, seri yang kedua, di mana mereka mengubah total dari seri yang pertama, dan kemudian mereka menambahkan strap yang sebelumnya, di mana Sander ini lebih ke sepatu yang polosan-polosan cuy. Jadi ini sepatu yang akan rilis, dan kemungkinan kalau nggak salah ya rilisnya yaitu tanggal ini. Teman-teman kalian nonton sekarang tanggal 16 ya, rilisnya tanggal 16 itu cuy. Jadi langsung saja kita unboxing, dan terima kasih sebelumnya untuk Sanders, saya diberi kesempatan untuk melihat sepatunya dulu dan menginformasikan ke teman-teman plusnya apa, minusnya apa, atau lebihnya apa, kurangnya apa. Jadi untuk boxnya seperti ini, jadi hitam polos nanti seperti ini, dan di sini ada huruf X, ini merupakan logo dari Sanders yang diambil dari huruf depan dari nama brandnya Sander, dan di sini nama informasi sepatunya yaitu ZIL. ZIL itu artinya adalah semangat ya kalau tidak salah ya, penyemangat. Jadi mungkin di sepatu yang kedua ini karena mereka mulai menambahkan ornamen atau strap lah istilahnya. Tapi di sini yang saya sepatu ini sudah saya pakai, dan saya mengatakan oke, strapnya yang kali ini nggak maksa cuy. Kan biasanya kan ada beberapa brand yang maksa ada strapnya, jadi kelihatan, jadi aduh iki posnya maksudnya seperti itu. Jadi kalau di sini kalau menurut saya sih enggak ya. Dan kemudian di sini saya pakai size 43, ini vulcanize seri. Jadi mereka baru merilis 2 seri yang vulcanize. Dan yang kita dapatkan ini sebenarnya adalah hang tag ya. Jadi di sini lubang ada rantainya gitu. Ya karena sudah saya pakai jadi harus lepas. Dan di sini ada behind story-nya atau product knowledge-nya. Kemudian ini ada greeting card, ucapan terima kasih, thank you for having trust in us, dan seterusnya. Gak ngerti iki mulai udan. Jadi kalau nanti kalian dengar suara seperti kipas angin, bukan suara hujan cuy. Dan kemudian untuk sus paper ini sebenarnya kemarin ini seperti disegel-segel gitu ya, karena ini sepatunya kan harus saya pakai dulu cuy. Jadi sudah saya lepas. Sus papernya ini print Sander, ada logo-logonya seperti yang ada di box tadi, dan ini dia sepatunya. Ini dia sepatunya. Oke, ini dia sepatunya. Jadi ini namanya adalah Sanders ZIL. Jadi penyemangat. Jadi untuk konsep dasarnya sebenarnya bentuk atau silhouette dari sepatu ini ya basic, tapi ada beberapa penambahan detail yaitu warna kuning-kuning kunyit gitu ya. Jadi di sini untuk penggunaan bahannya atau materialnya sendiri, untuk seluruh bagian uppernya ini menggunakan kanvas, dan di sini kanvasnya ini kanvas yang tebel coy. Untuk strapnya sendiri, nah ini adalah X ya, sebenarnya ini adalah X, karena kalau misalkan dibuat X kemudian di sini yang lubang-lubang gitu kan rasanya aneh, jadi mereka langsung memadati seperti ini X ini. Ini bahannya adalah sweat. Mungkin bagi sebagian teman-teman mengatakan itu kan logonya hampir mirip-mirip dengan sepatunya Kemal. Ya beda cuy, kalau Kemal itu kan huruf K gitu ya, dengan ini kan huruf X. Dan bagian belakangnya ini ada penggunaan pull tab ya, webbing. Yang menurut saya, tapi ini kembali lagi ke selera sih ya. Kalau saya pribadi sih, untuk sepatu yang konsepnya low cut dengan penggunaan pull tab atau pull tab ya pull tab ini menurut saya kurang fungsional, karena setahu saya ya, fungsi pull tab adalah digunakan untuk membantu saat kita melepaskan atau memasang sepatu. Biasanya itu ada di sepatu yang high biasanya ya.
Karena apa? Kan sepatu high kan butuh sedikit effort untuk memakai. Nah, kalau di sepatu yang low cut itu kan kita mau pasang, mau lepas itu kan gampang banget coy. Karena apa? Kalau misalkan pasangnya tinggal tarik ini, spet gitu ya. Kalau misalkan kita mau lepas kan biasanya tinggal kita injek yang bagian belakang sini nih. Dan biasanya kan, nah ini kan keras ya, karena memang untuk menjaga durability sepatu yang punya kebiasaan kalau melepas sepatu itu diinjek seperti saya. Kemudian di bagian tangnya ini ada wovennya ya, X Sanders. Sizingnya di sini saya pakai true to size. Jadi di sini adalah true to size ya, 43, panjangnya adalah 28 cm. Untuk bagian outsole-nya ini warna kuning kunyit seperti ini, warna kerikil lebarang bos. Lalu untuk insole-nya sekarang. Jadi insole-nya di sini yang bentar, aduh, satu aja kali ya. Ini susah yang ini. Dua-duanya sih nggak apa-apa sih ya. Jadi di sini untuk insole-nya ini menggunakan Ortholite. Jadi kalau teman-teman browsing, insole Ortholite itu adalah insole yang punya banyak keuntungan. Yang pertama, insole ini punya pori-pori cuy. Ya, jadi dimana insole ini menjaga kelembapan kaki kita. Jadi supaya kaki kita nggak cepat bau karena ada sirkulasinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang saya tahu, insole Ortholite itu benar-benar ringan banget coy. Ya, kemudian yang ketiga, tipe-tipe insole yang antibakteri karena dalam proses pembuatannya ini mengandung garam. Nggak ditilati ya sebenarnya ke asin juga ya, pahit. Ya karena rasanya sih sepoh ya. Di sini ada print-printan. Ini Sanders Vulcanize series, tapi sayang di sini adalah apa ya, print-printan tempel yang ini kalau misalkan teman-teman pakai sepatu ini tanpa kaos kaki, udah saya jamin pasti langsung lepas cuy. Jadi disarankan, nah ini kan udah mulai lepas ya. Jadi ini yang apa ya, sablon tempel gitu ya, bukan yang meresap ke bagian dalam lapisan insole-nya ini. Lalu untuk insole boardnya kelihatan nggak ya dari atas ya? Semoga kelihatan terang ya. Jadi di sini ada sudah apa ya, ada lapisan dan kemudian rapi, jahit-jahitannya pun rapi, ya, rapi banget sepatu kanan maupun sepatu yang per kiri. Kelihatan nggak ya dari atas ya? Semoga kelihatan ya. Berikutnya untuk masalah kerapian, kalau masalah stitching dari sepatu ini ya, maupun per sebelah baik di per sebelah kanan maupun per sebelah kiri saya nggak ada masalah. Jadi untuk jahitannya lumayan rapi, bukan lumayan rapi sih, menurut saya sih udah rapi, cutting-cuttingnya rapi. Untuk lemnya ya masih ada beberapa bagian lem yang luber-luber dikit sih, tapi sebenarnya nggak kelihatan banget kok ya. Ini misalkan di bagian ini satu, kemudian di bagian ini dua, sudah ini saja sih. Ya kalau menurut saya bagian apa ya, lem-lem yang masih luber-luberan di sepatu yang vulcanize itu sangatlah wajar cuy. Nggak hanya apa ya, brand-brand gede pun sepatunya ada yang masih meluber-luber. Beberapa kali saya pakai sepatu ini, satu harian full kemarin saya pakai ya. 2 kali kalau tidak salah ini saya pakai seharian ya full, sama sekali saya tidak merasakan sakit dimanapun. Di bagian depan sini ini lumayan lebar karena sepatu ini kalau dilihat dari bentuk yang paling atas ya, kalau dilihat dari atas ini sepatu ini sepertinya untuk sulasnya adalah pakai Vans, dan saya ada tipe-tipe kaki yang cocok kalau misalkan sulas pakai Vans karena bagian depannya sini lebar. Dan kemudian tambah dengan insole Ortholite yang banyak keuntungannya tadi, dan kemudian di sini insolnya ini benar-benar empuk banget coy. Jadi apa ya, ketika saya pakai sepatu ini selama 2 hari dan seharian full setiap saya pakai itu sama sekali saya tidak ada keluhan apapun. Jadi bisa saya katakan sepatu ini nyaman banget. Ditambah lagi cuy, di bagian liningnya sini ini menggunakan bahan mesh. Jadi pas banget ketika insole Ortholite dipadu padankan dengan bahan mesh di bagian lining. Jadi sirkulasi udaranya makin mantap. Baik, segitu dulu untuk video kali ini. Jadi buat teman-teman semuanya, sekali lagi ini bakalan rilis tanggal 16 dan hari ini ketika teman-teman nonton dengan harga kalau nggak salah adalah Rp279.000. Worth it atau tidak? Kalau menurut saya sih worth it selama sepatu ini dijual masih di under Rp300.000 loh ya. Tapi kalau sudah di atas Rp300.000 kalau menurut saya sih overpriced. Jadi pas banget ketika sepatu ini dijual nanti dengan harga Rp279.000. Dan buat teman-teman semuanya, cop atau drop, ini sepatu basic simple, plus minusnya sudah seperti yang saya jelaskan. Cop atau drop langsung aja tuliskan di kolom komentar di bawah. Dan buat teman-teman semuanya, selalu dukung, bangga, dan pakai berlokal karena lokal istimewa. Saya Farisman, thanks for watching, stay positive and your DPB brand. See you next time.